Hai students, hari ini kita belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 96. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif ini digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungan dan pemanasan global dari emisi karbon dioksida yang tinggi. Anak-anak, sumber energi alternatif biasanya berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 98. Ini adalah contoh-contoh sumber energi alternatif yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Yang pertama yaitu matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas, yaitu disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan contohnya yaitu biodiesel dan bioetanol. Sedangkan bahan bakar bio yang berasal dari hewan yaitu biogas. Biodiesel yaitu bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Contohnya seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, biasanya biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, yang selanjutnya yaitu bioetanol. Bioetanol ini bahan bakar yang berasal dari singkong, jagung, dan sagu. Nah, biasanya bioetanol ini dapat menggantikan bensin ataupun premium. Nah, sekarang bahan bakar bio yang berasal dari hewan atau kotoran ternak yaitu biogas. Nah, jadi biogas ini dimanfaatkan untuk bahan kendaraan bermotor. Anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 100. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Seperti yang kita ketahui, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel.
Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak. Minyak jarak dari biji tanaman ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Biasanya kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern ataupun di warung. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 123. Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok. Salah satunya adalah singkong. Nah, seperti yang kalian lihat pada buku ini adalah contoh jenis-jenis makanan yang terbuat dari singkong. Ada banyak jenis-jenis makanan yang terbuat dari singkong, contohnya seperti tape, getuk, keripik ubi, tela-tela, dan lain-lain. Nah, sekarang ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 124. Singkong atau yang lebih dikenal yaitu ubi, ya. Nah, jadi kalau di Siantar itu biasanya orang mengatakan atau membilangkan itu ubi. Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam. Salah satunya adalah singkong. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat. Ternyata singkong mempunyai kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan kandungan gizi yang banyak, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Singkong merupakan sumber energi kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya biasanya dijadikan sebagai sayuran. Dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras. Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku industri seperti tapioka. Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong. Contohnya keripik singkong, comro, misro, getuk, tape, donat, dan lain-lain. Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Mulai dari bentuk usaha kecil, industri, rumahan, hingga pabrik. Nah, sekarang Miss mau tanya sama kalian. Apakah kalian suka makanan yang terbuat dari singkong? Kalau kalian suka, kira-kira makanan apa ya? Apakah getuk, keripik singkong, atau tape? Nah, sekarang kita perhatikan bukunya di halaman 126.
Tahukah kamu bahwa singkong juga dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Nah, selain dijadikan makanan pokok, ternyata singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik. Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin. Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, dan ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berupa ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bukunya di halaman 133. Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan tenaga surya. Kita juga berkewajiban untuk membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Selain memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita, contohnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Nah, anak-anak, sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, maka dari itu, marilah kita laksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran Miss. Jangan lupa untuk dipelajari. Bye!